Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bertemu di perkuliahan pengantar ilmu kebumian dalam bagian dari MOOC Universitas Indonesia. Kita masih membahas di bab Introduction to Earth Science dan kali ini kita berada di subbab yang terakhir terkait tentang materi What is Scientific Inquiry. Jadi kita akan mempelajari sedikit terkait tentang apa itu sains, tujuannya apa, terus komponen-komponen dari sains itu apa. Nah, jadi sains ini adalah asumsi yang eh, meliputi dari kedua kata, yaitu konsisten dan predictable. Jadi syarat sains itu minimal ataupun harus terdiri dari dua hal ini. Jadi harus konsisten, jadi nggak mencong sana mencong sini gitu. Jadi misalnya dia teorinya A ya, kita akan memakai teori itu terus. Jadi konsisten. Jadi dalam satu teori itu nggak boleh ada dua pernyataan yang saling bertolak belakang. Kemudian dia juga harus predictable, jadi harus bisa diprediksi hasilnya. Gitu. Jadi luarannya dari sains itu adalah untuk mengetahui dari pola yang ada di alam. Jadi kan alam itu punya beberapa fenomena dan dicarikan beberapa pattern yang ada di alam ini dan menggunakan ilmu pengetahuan tersebut untuk memprediksi dari peristiwa ataupun fenomena-fenomena yang akan terjadi di masa yang akan datang atau kita merekonstruksi ulang apa yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi setidaknya kita punya yang namanya hipotesis dan teori. Apa sih Pak bedanya? Jadi yang membedakan yang pertama, hipotesis ini adalah sebuah pernyataan atau sebuah kesimpulan yang sifatnya masih tentatif atau sementara dan belum dites ataupun belum diuji kebenarannya. Jadi kalau kita buat sebuah teori tanpa dites itu kita sebut sebagai hipotesis. Misalnya kita melakukan hipotesis bahwa ternyata mahasiswa yang mengikuti kuliah MOOC pengantar ilmu kebumian ini lebih sering mendengarkan materi di malam hari dibandingkan siang hari. Nah, itu saya sebut sebagai hipotesis. Kenapa? Kan belum diuji. Apakah memang benar semua yang mengikuti perkuliahan ini senangnya di malam hari bukan di siang hari? Berapa persen sih yang senang yang mendengarkan materi itu di malam hari? Nah, itu kalau sudah diuji baru kita masuk ke teori. Jadi harus dites, kemudian dikonfirmasi, kemudian juga didukung dengan beberapa hipotesis-hipotesis lainnya, baru itu disebut sebagai teori. Nah, untuk metode saintifik, ini setidaknya kita memiliki harus beberapa komponen, di mana kita akan mencari sebanyak-banyaknya fakta berdasarkan dari observasi. Kemudian setelah kita mendapatkan observasi atau fakta dari observasi, maka kita harus bisa memformulasikan hipotesis. Jadi dari data-data kan misalnya saya ngelihat pola trennya mahasiswa ini lebih senang di malam hari. Saya dapatnya dari mana? Ya saya amati. Oh, perubahan adanya view di YouTube channel saya gitu kan. Berubahnya tuh di malam hari. Nah, itu kan fakta kan saya dapatkan dari data di YouTube bahwa penambahan view terjadi di malam hari. Kemudian saya gali-gali lagi, kemudian saya buat sebuah hipotesis yang tadi saya kemukakan bahwa ternyata mahasiswa peserta dari perkuliahan pengantar ilmu kebumian ini lebih sering mendengarkan kuliah saya di malam hari. Kemudian dites hipotesisnya dan kita harus bisa memformulasikan teorinya. Tadi apakah yang saya buat tadi hipotesisnya benar nggak? Dites tuh, saya perhatiin, misalnya saya tunggu dari jam 8 sampai jam 9 itu di tiap harinya selama 1 minggu. Ternyata memang terus memang menunjukkan hasil yang uh,
sesuai dengan yang diharapkan, baru saya memformulasikan sebuah teori yang menyatakan bahwa ternyata waktu yang paling ideal untuk mendengarkan perkuliahan pengantar ilmu kebumian adalah di malam hari. Karena bla 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 bla. Itu adalah teori yang didapatkan dari hipotesis yang diuji. Nah, oleh karena itu, kita mengenal yang namanya metode scientific atau metode science. Nah, di sini pengetahuan saintifik ini dapat meningkat seiring dengan kita melakukan beberapa step-step berikut. Yang pertama, kita harus mengikuti step yang sistematik. Jangan loncat sana, loncat sini. Misalnya nih materi kan tadi saya udah dapatkan materi 1.1, 1.5 kan ya, sampai 1.5. Jangan materi 1.1 loncat ke 1.5, loncat lagi ke 1.3, loncat lagi ke 1.4, baru 1.2. Itu nggak sistematik namanya. Nah, sistematik itu gimana sih? Nah, yang pertama tadi adalah kita mengumpulkan fakta-fakta sebanyak mungkin. Bukan opini ya, tapi fakta di sini. Kemudian dari fakta-fakta yang kita sudah dapatkan, kemudian kita jahit agar kita bisa membuat hipotesis yang mendukung. Kemudian dari hipotesis tersebut, maka kita harus tes. Tesnya gimana? Tesnya menggunakan eksperimen. Misalnya tadi saya melakukan beberapa pendekatan di sana. Saya tungguin kan, saya pantengin gitu kan selama 1 minggu, atau mungkin saya rekam dan lain sebagainya, aktivitas di YouTube saya dan lain sebagainya, agar saya bisa mendapatkan hasil atau menguji apa yang saya sudah hipotesiskan. Dan yang terakhir tadi diulang lagi kalau seandainya memang prosedurnya ada yang berbeda atau mungkin ada yang perlu dimodifikasi dari hipotesis, dan setelah dari hipotesisnya sudah tepat, maka tahap selanjutnya adalah tadi ada accepting, kemudian dimodif, dan ada juga rejecting. Ya banyak sekali hipotesis-hipotesis awal gitu kan. Kalau mungkin orang berpendapat bahwa flat earth itu yang benar gitu. Itu kan hipotesis ya, belum jadi teori karena teorinya belum bisa dikaji secara ilmiah gitu loh. Jadi hipotesis ya banyak yang reject kan. Ya walaupun orang sekarang juga tetap aja ada yang percaya dengan flat earth, tapi kan sebenarnya itu terreject oleh masyarakat internasional gitu. Masyarakat ilmiah sudah mereject bahwa tentang flat earth gitu. Kemudian teori, dan harus ada percobaan atau examination atau ujiannya. Dan yang terakhir adalah ya kita harus prediksi atau kita harus persiapkan adanya unexpected yang terjadi selama proses pengujian. Ya banyak kok hipotesis yang akhirnya kebalikan dari apa yang ditawarkan, itu banyak kok. Gitu. Oke, ini adalah materi terakhir untuk materi Introduction to Earth Science. Silakan mengikuti kuis yang kelima ini. Harapannya mungkin yang kuis pertama sampai keempat mungkin nilainya kurang baik, bisa ditingkatkan di kuis kelima ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar di masing-masing materi. Nanti akan saya jawab ketika saya sempat melihat dari YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe dari channel saya yaitu Science is Fun, karena akan ada beberapa materi selain materi pengantar ilmu kebumian yang mungkin saja dapat menambah pengetahuan yang bisa membantu ataupun mengkritisi ataupun mungkin mengilhami dari beberapa hal-hal yang teman-teman ingin kerjakan. Oke? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.